Argentina, ketika diktator mencuri bayi rakyatnya. Bayangkan jika suatu malam, orang tuamu dibawa pergi. Dan keesokan harinya, kamu bukan lagi dirimu yang kemarin. Nama, keluarga, bahkan identitasmu dihapus. Kamu dibesarkan dalam kebohongan. Puluhan tahun kemudian, kamu menemukan fakta bahwa kamu adalah anak hasil penculikan sistematis oleh negara sendiri. Inilah kisah kelam dari Argentina, antara tahun 1976 hingga 1983. Sebuah bab berdarah yang dikenal sebagai Dirty War, Perang Kotor. Tapi ini bukan hanya tentang senjata dan politik. Ini tentang anak-anak, ratusan bayi yang dicuri dari para tahanan politik yang dibunuh atau menghilang, dan kemudian diberikan kepada para pendukung rezim militer. Dan sampai hari ini, pencarian terhadap anak-anak yang hilang ini masih berlangsung. Pada tanggal 24 Maret tahun 1976, militer Argentina menggulingkan pemerintahan Isabel Perón. Mereka menjanjikan stabilitas dan pemulihan ekonomi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, sebuah pemerintahan militer yang brutal, represif, dan penuh darah. Selama 7 tahun kekuasaan junta militer, sekitar 30.000 orang dinyatakan hilang, los desaparecidos. Mereka dianggap sebagai subversif, musuh negara. Tapi kenyataannya, siapapun yang berpikiran kritis, mahasiswa, aktivis, guru, hingga ibu rumah tangga bisa dijadikan target. Mereka yang ditangkap biasanya tidak pernah diadili. Tidak ada surat resmi, tidak ada kabar. Mereka dibawa ke pusat penahanan rahasia, disiksa, dibunuh, atau dijatuhkan hidup-hidup dari pesawat ke laut. Salah satu sisi tergelap dari rezim ini terjadi di dalam penjara rahasia, ketika perempuan tahanan politik yang hamil diperlakukan sebagai ladang bayi. Para perempuan ini ditahan dalam kondisi keji, disiksa, dan bahkan dalam kondisi hamil, tetap disiksa tanpa ampun. Namun, militer punya rencana tersendiri untuk bayi-bayi ini. Bayi-bayi yang lahir di dalam penjara tidak pernah diberikan kepada keluarga asli. Begitu mereka lahir, sang ibu akan dihilangkan, dibunuh tanpa jejak. Dan bayi itu diberikan kepada keluarga militer, polisi, atau pendukung fanatik junta. Bayi-bayi ini dibesarkan sebagai anak kandung mereka, diberi nama baru, identitas baru, dan cerita palsu tentang asal-usul mereka. Sebagian dari mereka bahkan dibesarkan oleh mereka yang terlibat langsung dalam penyiksaan dan pembunuhan orang tua biologis mereka. Tapi para ibu dari anak-anak yang hilang tidak tinggal diam. Pada tahun 1977, sekelompok perempuan mulai berdiri di depan gedung pemerintahan, Plaza de Mayo di Buenos Aires. Mereka mengenakan syal putih di kepala, simbol popok bayi, dan berkeliling dalam lingkaran. Mereka menuntut satu hal, di mana anak-anak kami. Kelompok ini dikenal sebagai Abuelas de Plaza de Mayo, para nenek dari Plaza de Mayo. Mereka bukan aktivis, bukan politisi, mereka hanya nenek-nenek yang ingin menemukan cucu mereka yang hilang. Dengan keterbatasan informasi dan resiko besar terhadap keselamatan mereka, mereka mulai mengumpulkan data, foto, dokumen kelahiran, bahkan bekerja sama dengan ilmuwan genetika untuk mengembangkan metode tes DNA untuk mengidentifikasi anak-anak yang diculik. Tahun 1983, rezim militer jatuh dan demokrasi kembali ke Argentina. Tapi luka dari Dirty War tetap terbuka lebar. Pada tahun 1984, dibentuk Komisi Nasional Orang Hilang, CONADEP. Mereka menyusun laporan berjudul Nunca Más, Tidak Lagi, yang mendokumentasikan ribuan pelanggaran HAM, penculikan, dan pembunuhan. Salah satu fokus besar adalah pencurian bayi. Penyelidikan resmi mengungkap bahwa setidaknya 500 bayi lahir di penjara rahasia dan diadopsi secara ilegal. Banyak dari mereka tidak tahu bahwa mereka bukan anak kandung dari orang tua mereka. Bayangkan dirimu bangun di usia 25 tahun dan diberitahu, nama kamu bukan itu. Orang tua kamu bukan mereka. Kamu adalah anak dari 2 aktivis yang dibunuh oleh negara. Begitulah realita dari ratusan pemuda Argentina yang diidentifikasi oleh Abuelas de Plaza de Mayo. Mereka menjalani krisis identitas, kemarahan, dan trauma mendalam. Beberapa menerima kenyataan dengan lapang. Sebagian menolak, bahkan ada yang melawan dan tetap tinggal bersama keluarga penculik mereka. Salah satu kasus paling terkenal adalah Guido Montoya Carlotto, cucu dari Estela de Carlotto, pendiri Abuelas. Estela telah mencari cucunya selama 36 tahun,
hingga akhirnya pada tahun 2014, Guido ditemukan. Tes DNA membuktikan bahwa ia adalah cucu biologisnya. Kisah ini menjadi lambang kemenangan kecil di tengah tragedi besar. Argentina mencatat sejarah penting dengan menjadi salah satu negara pertama yang mengadili pelaku pelanggaran HAM dari rezim militernya sendiri. Beberapa tokoh kunci militer, termasuk Jorge Rafael Videla, pemimpin junta, dihukum penjara seumur hidup atas penculikan bayi. Namun, sebagian besar dari anak-anak yang hilang masih belum ditemukan. Lebih dari 300 orang diperkirakan masih hidup, tumbuh dengan identitas palsu, tanpa tahu siapa mereka sebenarnya. Organisasi Abulas terus bekerja, melakukan kampanye dan edukasi untuk mendorong anak-anak muda yang lahir antara tahun 1975 sampai tahun 1980 untuk menjalani tes DNA jika mereka meragukan asal-usul mereka. Hingga hari ini, Argentina masih berusaha berdamai dengan masa lalunya. Monumen dibangun, museum berdiri, arsip dibuka, dan pengadilan terus digelar. Namun rasa kehilangan tak bisa hilang sepenuhnya. Anak-anak yang hilang bukan hanya simbol korban rezim militer, mereka adalah bukti bahwa ideologi ekstrim dan kekuasaan absolut bisa merampas hak paling mendasar manusia, identitas. Kisah tentang anak-anak yang hilang di Argentina bukan sekadar masa lalu. Ia adalah luka terbuka yang masih berdarah. Ia adalah jeritan yang tertahan puluhan tahun. Dan lebih dari itu, ia adalah pengingat bahwa bahaya kekuasaan absolut tak hanya merampas nyawa, tapi juga mencuri masa depan, mencuri identitas, mencuri kehidupan yang seharusnya dijalani seseorang. Bayangkan, tumbuh besar dengan nama yang bukan milikmu, memeluk orang tua yang ternyata bukan darah dagingmu, mempercayai cerita yang ternyata kebohongan buatan rezim. Dan ketika akhirnya kebenaran datang, ia bukanlah pelipur lara, tapi luka baru yang mengupas kenyataan paling menyakitkan. Kamu adalah korban dari negara yang seharusnya melindungimu. Tapi sejarah juga memperlihatkan cahaya kecil di tengah gelapnya malam. Para nenek dari Plaza de Mayo. Mereka bukan aktivis bersenjata, bukan tokoh politik. Mereka hanya wanita biasa, yang memilih untuk tidak menyerah pada rasa kehilangan. Dengan syal putih, mereka berdiri di bawah panas dan hujan, menantang militer dengan satu senjata paling kuat, cinta tanpa syarat pada darah daging mereka. Kisah ini mungkin berasal dari Argentina. Tapi pesannya universal. Ini adalah peringatan bagi dunia, bahwa ketika suara dibungkam, ketika kebenaran dimanipulasi, dan ketika manusia dianggap musuh hanya karena pikirannya, di sanalah kejahatan kemanusiaan lahir. Jika kamu merasa narasi ini penting, bantu sebarkan video ini. Like, share, dan subscribe untuk mendukung kami dalam menyuarakan sejarah kelam dunia yang terlupakan. Sampai jumpa di episode Kibe Media berikutnya. Karena setiap kisah gelap pantas untuk dibawa ke cahaya.